Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi eh, hari ini kita masuk ke sesi 3 ya teman-teman. Sesi 3 ini mengenai produk dana dan jasa perbankan ya. Jadi eh, di sesi 2 itu saya satu dan 2, satu itu sebetulnya sudah menjelaskan bagaimana fungsi dari perbankan ya. Lalu di sesi kedua kemarin kita menjelaskan mengenai pentingnya hubungan komunikasi, dan ketiga ini mengenai produk dan dana dan jasa perbankan. Mungkin teman-teman juga ingat waktu itu kita sudah bahas ya bahwa bank itu mempunyai fungsi intermediasi. Jadi dia menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana lagi dari masyarakat dalam bentuk kredit. Nah, ini kita mau bahas sebetulnya produk apa saja yang ada di perbankan, dan mudah-mudahan nanti teman-teman bisa membedakan gitu ya antara apakah ini produk bank atau bukan ya. Nah, ini secara definisi perbankan memang memiliki beberapa kegiatan, yaitu menerima simpanan, memberikan kredit, lalu transaksi, melayani transaksi seperti transfer, clearing dan lain-lain. Perbankan juga sekarang sudah diperluas sebetulnya juga dengan investasi ya, tapi investasi ini dengan batasan-batasan tertentu gitu ya, karena biasanya pengelolanya itu bukan di perbankannya ya, jadi bisa jadi ke perusahaan investasi atau anak perusahaan bank itu yang juga bentuknya merupakan perusahaan investasi. Lalu ada manajemen aset dan jasa lainnya gitu. Karena kenapa bank itu tidak semuanya dibebaskan untuk melakukan investasi, karena uh, gini, di dalam investasi itu ada risiko, dan pihak yang mengelola investasi itu sendiri biasanya anak perusahaan bank atau perusahaan investasi lainnya gitu ya. Jadi bank itu hanya bersifat menjual. Jadi banknya sendiri biasanya tidak semua diperbolehkan seluruh pegawainya untuk menjual produk investasi, kecuali pegawai-pegawai yang sudah memiliki sertifikasi. Ya, sertifikasi misalnya WAPER itu untuk reksadana, yaitu wakil agen penjual reksadana. Jadi kalau dia udah punya sertifikasi itu, baru pegawai banknya boleh menjual. Kenapa? Karena dia harus menjelaskan dulu bahwa ada risiko di situ, dan tanggung jawabnya itu nanti terlepas dari banknya, tapi uh, jadi bank ini hanya sebagai broker dan tanggung jawabnya itu ada nanti di perusahaan investasi ya. Nah, dari mana sebetulnya dana bank itu ya? Jadi sebelum dia menyalurkan kredit ke nasabah gitu ya, dia kan menghimpun dana. Nah, dana itu dari mana? Dana itu bisa dari bank itu sendiri, bisa dari masyarakat, atau bisa dari lembaga lainnya. Ya, kita mulai dari yang masyarakat ya. Nah, dari masyarakat ini bentuk simpanannya itu bisa berupa giro, bisa berupa tabungan, dan bisa berupa deposito. Yaitu murni itu produk bank, dan itu dana masyarakat yang dihimpun melalui tiga produk ini. Ya, lalu ada dari dana dari bank itu sendiri. Jadi bank ini juga punya modal kan ya. Jadi modalnya ini dapat dianggap sebagai dana yang bisa dipergunakan juga untuk menyalurkan kredit. Lalu juga ada cadangan-cadangan bank. Jadi bank ini terkait dengan aturan ya. Jadi salah satu industri yang aturannya sangat kuat gitu, regulasinya sangat kuat. Jadi bank itu perlu cadangan modal ya, sesuai dengan risikonya masing-masing, yang bisa dihimpun lalu nanti juga bisa disalurkan dalam bentuk kredit. Ada cadangan modal minimum, yaitu KPMM gitu ya, kebijakan penyediaan modal minimum. Lalu ada juga yang berasal dari laba yang ditahan ya, jadi tidak dibagikan sebagai dividen laba bank itu sendiri ya, ini masuk sebagai dana dari bank itu sendiri. Ada juga dana yang berasal dari lembaga lainnya di luar perbankan eksternal ya. Ini terutama dari Bank Indonesia ya. Bank Indonesia ini selaku regulator, dia juga bisa memberikan bantuan ya. Jadi eh, kadang-kadang bank itu mungkin ada kesulitan dana. Nah, BI itu bisa memberikan call money, interbank call money, pinjaman antar bank gitu. Atau juga bisa memberikan kredit likuiditas. Gitu ya. Juga ada surat berharga pasar uang maupun pinjaman dari partner bank itu sendiri yang ada di luar negeri. Ya, ini banyak
diberikan kredit limit gitu ya, terutama karena seringnya transaksi dengan bank-bank di luar negeri. Nah, ini juga bisa menjadi sumber dana bank. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan bahwa produk biasa yang perlu dikelola secara profesional ya. Pertama mengenai funding tadi, pendanaan. Ini mencakup tabungan, deposito, dan giro. Jadi bank itu akan berusaha menjaga gitu ya dana masyarakat yang dititipkan, dan itu juga dijamin oleh lembaga penjamin simpanan kalau di Indonesia. Dan bentuk produk lainnya, bank itu kan tadi menyalurkan lagi kepada masyarakat yang dalam bentuk kredit. Nah, kreditnya ini bermacam-macam. Ada kredit investasi, ada kredit modal kerja, dan kredit konsumtif ya. Lalu ada kredit profesi, ini juga sebetulnya masuk ke dalam kredit konsumtif. Lalu jasa apa lagi yang diberikan bank? Ini adalah jasa bank yang lain seperti pengiriman uang ya, transfer. Lalu kartu kredit, walaupun kartu kredit ini sebetulnya pinjaman juga masuknya gitu. Tapi ada yang mengelompokkan ini sebagai jasa dari bank. Eh, Sekarang juga sudah ada aplikasi-aplikasi gitu yang bisa dipergunakan ya, seperti mobile banking gitu. Lalu ada ATM, ada jadi nasabah lebih mudah dalam menarik dana. Lalu ada safe deposit box, ini sifatnya fasilitas box gitu ya, penyimpanan eh, barang-barang berharga nasabah itu bisa dilakukan di bank. Di beberapa bank ini menyediakan fasilitas ini. Lalu payment ya, payment itu bisa pembayaran telepon, air, dan lain-lain, itu bisa dilakukan melalui bank. Itu jasa-jasa lainnya. Nah, ini sekarang kita masuk dulu ke funding ya. Satu, tabungan ya, tabungan ini eh, sebetulnya adalah simpanan gitu ya, dana perbankan, simpanan dari nasabah yang aman dan dijamin dan memperoleh bunga juga sebagai imbalannya. Dan ini biasanya dananya itu bisa diakses, ditarik secara reguler oleh nasabah ya. Jadi dia biasanya tidak dibatasi untuk melakukan penarikan penarikan dalam beberapa kali, tapi biasanya ada nominal transaksi gitu ya. Misalnya kalau itu aturan dari banknya masing-masing, ada yang membatasi transaksi di cabang minimum harus sekian gitu, selebihnya harus di mesin gitu. Dan jadi sifatnya bank ini ingin membantu nasabah untuk mengakses tabungan ini tiap saat gitu ya. Jadi ada kartu ATM terutama ya, jadi nasabah itu bisa tarik di mesin-mesin ATM yang disediakan bank. Manfaatnya buat bank sendiri sebetulnya ATM ini juga cukup bagus gitu ya, karena akan mengurangi jumlah transaksi di cabang gitu ya. Jadi mengurangi antrian. Jadi dengan adanya kartu ATM, lalu adanya layanan perbankan digital seperti mobile banking dan lain-lain, itu nasabah bisa mengakses langsung dari lokasi yang dia inginkan ya. Kalau layanan perbankan digital, apalagi aplikasi seperti sekarang, bisa diakses langsung dari rumah. Nah, jenis tabungannya sendiri ada beberapa ya. Ini sebetulnya bergantung dari masing-masing bank ya. Ada tabungan reguler ya, biasanya banknya mensyaratkan ada minimum saldo, ada yang 100.000 gitu ya. Dan, bunganya juga sesuai ketentuan bank. Penarikannya biasanya bisa dilakukan kapan saja. Lalu ada tabungan yang biasanya sifatnya berjangka gitu. Ini agak mirip dengan tabungan khusus yang di poin C. Ya, jadi misalnya begini, jadi nasabah itu menabung tujuannya untuk apa? Misalnya dia untuk kebutuhan pendidikan gitu ya. Dan ada juga bank itu yang digabungkan dengan asuransi. Nah, jadi tabungan berjangka dan tabungan khusus ini biasanya hanya bisa ditarik sesuai dengan perjanjian. Jadi dan ada bank juga yang memberikan fasilitas asuransi gitu. Dan biasanya memberikan bunga ini, kalau tabungan berjangka atau tabungan khusus ini eh, memberikan bunga yang lebih tinggi ya, tapi keterbatasannya memang dana tidak bisa diambil sebelum jatuh tempo. Jadi misalnya gini, ada salah satu jenis tabungan berjangka atau tabungan khusus ini adalah tabungan pendidikan. Jadi ada orang tua tuh yang menabung setiap hari, mungkin secara reguler setiap bulan gitu ya, itu boleh ditambah kapan saja, dan itu ditambahkan dengan asuransi dan bunga yang lebih tinggi. Jadi misalnya orang tua untuk menjamin pendidikan anaknya, dia menabung misalnya 100.000 sebulan atau 500.000 sebulan sesuai dengan ketentuan banknya masing-masing. Dan ini hanya bisa ditarik pada saat nanti anaknya
membutuhkan. Misalnya dia bisa bikin, oh nanti anak saya 6 tahun lagi akan sekolah, masuk sekolah, jadi dia tabung untuk kontrak selama 6 tahun. Dan untungnya yang lebih menguntungkan itu ada bank yang melingkan dengan asuransi. Jadi kalau ternyata belum jatuh 6 tahun, orang tuanya meninggal dan itu tabungannya akan dilanjutkan oleh pihak asuransi gitu ya. Jadi tetap anaknya akan terjamin. Itu untuk tabungan berjangka dan tabungan khusus. Jadi berbeda dengan tabungan reguler. Tabungan reguler biasanya fleksibilitasnya tinggi dan bisa ditarik kapan saja, tapi memang bunganya mungkin lebih rendah dari tabungan berjangka atau tabungan khusus. Lalu deposito ya. Deposito ini biasanya adalah produk dana juga, tapi dengan kontrak tertentu, dengan tenor tertentu. Jadi tidak bisa dicairkan kapan saja. Gitu ya. Misalnya ada periode 3 bulan, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Ya, keuntungannya deposito ini akan memberikan suku bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan tabungan. Sehingga kalau nasabah apa menginginkan hasil yang lebih gitu ya dan aman, karena juga dijamin oleh di Indonesia itu oleh lembaga penjamin simpanan, jadi deposito itu salah satu alternatif ya simpanan yang cukup baik dan hanya tidak bisa ditarik sebelum jatuh tempo. Tapi kalau nasabahnya perlu, ada yang membolehkan dengan denda gitu ya, denda. Okay. Next, nah ini deposito ya. Deposito sebetulnya produknya ini memang bergantung dari banknya masing-masing, tapi secara garis besar ini ada deposito berjangka tetap ya dengan tenor yang ditentukan tadi seperti saya sebutkan 1, 3, 6, 12 bulan, sampai ada yang sampai dengan 24 bulan gitu ya. Tapi saya jarang lihat ada bank yang memberikan tenor sampai dengan 5 tahun gitu, 60 bulan gitu. Kayaknya nggak ada deh bank yang punya produk seperti itu ya. Jadi nasabahnya kalau sudah simpan di situ, dia dapat bunganya bisa ditarik bulanan, atau dia bisa sekaligus, nanti itu tergantung kontrak gitu ya, sesudah jatuh tempo, dan bisa ditarik sesuai jangka waktu. Misalnya 1 bulan, 3 bulan, setelah 3 bulan, setelah 6 bulan, setelah 12 bulan, atau setelah 24 bulan. Lalu ada juga bank yang menerbitkan deposito yang sifatnya fleksibel. Jadi boleh ditarik sebagian oleh nasabah, tapi dengan konsekuensi adanya pengurangan bunga atau adanya penalti gitu ya. Lalu ada deposito falas ya, denominasinya ini berarti mata uangnya mata uang asing. Ya, jadi ada juga nasabah yang memerlukan simpanan dalam bentuk mata uang asing, antara lain karena dia ingin melindungi fluktuasi dari kurs ya atau nilai tukar. Jadi sehingga, tapi ingat kalau dia deposito falas biasanya akan mengikuti suku bunga mata uang itu gitu ya, secara internasionalnya dicek juga gitu ya. Jadi misalnya kalau misalnya yen Jepang gitu ya, yen Jepang itu biasanya rendah tuh suku bunganya, cukup rendah suku bunganya. Jadi bisa jadi di apa namanya, kalau kita simpan di yen Jepang itu nanti suku bunganya cukup rendah tuh, mungkin cuma 0,0 sekian gitu tuh, tapi kita terlindungi dari mata uang asing, dari apa fluktuasi kurs gitu ya. Tapi memang suku bunganya berarti akan mengikuti suku bunga yang berlaku untuk mata uang itu gitu ya, nanti disesuaikan dengan kondisi keuangan banknya. Nah, ini berikutnya adalah produk giro ya. Giro ini adalah simpanan yang penarikannya juga fleksibel gitu ya. Fleksibel, tapi penarikannya biasanya hanya bisa dilakukan dengan cek dan bilet giro. Ya, jadi sifatnya hanya bisa dilakukan penarikan dengan cek dan bilet giro. Ya, jadi berbeda dengan tabungan yang bisa dilakukan dengan kartu ATM. Jadi biasanya digunakan itu untuk pembayaran, untuk bisnis gitu ya, untuk usaha. Jadi nasabah ke suppliernya atau kepada vendornya kalau melakukan pembayaran, dia cukup memberikan tanda tangan di atas lembar cek atau bilet giro, dan akan bisa ditarik gitu ya di banknya itu dengan tanggal, ada yang dengan tanggal tertentu ya, ada yang bisa dicairkan kapan saja. Jadi kalau cek itu biasanya tidak ada istilah cek mundur gitu ya, tapi yang berlaku di Indonesia kadang-kadang
ada istilah cek mundur. Cek mundur itu tanggal penarikannya misalnya sekarang tanggal 1 gitu ya. Nah, kita buka cek untuk bisa ditarik nanti tanggal 7 gitu. Tapi sebetulnya itu nggak ini ya, nggak harus. Itu yang berlaku di sisi bisnis, hanya sebetulnya tidak ada istilah cek mundur. Kalaupun diajukan ke bank, bank itu wajib bayar untuk cek gitu ya. Walaupun di situ tertanggal tanggalnya tanggal 7. Berbeda dengan bilet giro. Nah, bilet giro ini penarikannya hanya bisa dilakukan dengan pindah buku. Ya, jadi bisa kita kalau terima bilet giro, kita bawa ke bank kita akan dipindah bukukan ke rekening kita dan sesuai dengan tanggal yang tercantum. Jadi berbeda dengan cek, gitu ya, sesuai dengan tanggal yang tercantum. Kalau misalnya sekarang tanggal 1 kita buka bilet giro untuk tanggal 7, maka bank hanya akan memproses itu nanti di tanggal 7, gitu ya. Biasanya giro ini bunganya yang lebih rendah, ya lebih rendah. Karena memang sifatnya lebih berfluktuasi gitu ya. Jadi teman-teman, kenapa bank perlu mengelola dana-dana ini ya, tabungan, giro, deposito? Itu sebetulnya karena bank juga kan menyalurkan kredit. Dan kredit itu sifatnya kan banyak juga yang jangka panjang gitu ya. Ada yang seperti KPR itu kan bisa 20 tahun. Jadi kalau dananya berfluktuasi, tentu banknya kan nanti akan kesulitan dalam sisi likuiditasnya gitu ya. Jadi bank itu akan mengelola dengan baik untuk giro berapa, tabungan berapa, dan deposito berapa. Kalau paling aman buat bank tentu deposito ya, karena tidak bisa ditarik sesuai dengan jangka waktu gitu. Tapi balik lagi bahwa nggak semua kebutuhan nasabah itu cukup deposito gitu ya. Lebih banyak mungkin di tabungan dan giro. Nah, tabungan dan giro berarti bank itu harus menghitung tuh secara rata-rata sebetulnya dana tabungan dan giro yang mengendap itu berapa, supaya mereka tidak mengalami kesulitan likuiditas. Itu juga sebabnya ada beberapa penalti kalau untuk deposito ya, karena itu kontrak biasanya untuk beberapa bulan, untuk beberapa tahun gitu ya penarikannya. Kalau ditarik, maka bank itu mungkin dia harus menutupi lagi nih dari pasar uang gitu ya, kebutuhan dana dia gitu untuk penyaluran kredit, sehingga mau nggak mau ada biaya yang timbul. Nah, giro ini bisa atas nama pribadi dan bisa atas nama badan perusahaan, entah PT, CV, gitu ya, yayasan koperasi dan lain-lain. Nah, kalau perorangan tentu yang tanda tangan di bilet giro ini atau cek ini adalah si pemilik rekening gitu ya, atau orang yang diberikan kuasa gitu. Lalu kalau untuk badan, nah teman-teman mesti cek nih sebetulnya di aktenya, di akte perusahaan ini siapa yang berwenang untuk melakukan penarikan gitu ya, karena kan ada direktur utama gitu. Nah, itu harus dikonfirmasi dan harus dicek sesuai aktenya siapa yang berhak untuk melakukan penarikan rekening giro ya. Ini saya mau contohkan sedikit. Nah, ini contoh cek ya. Cek tadi ya, cek ini kan bisa dicairkan cash gitu ya, langsung ke pembawanya. Nah, ini kan ada tertulis di sini cek gitu. Di sini cek ini tanggalnya ya. Bayarlah kepada ini namanya gitu. Namanya atau pembawa. Jadi bisa jadi ini nggak perlu namanya Rito Kurniawan gitu ya, kosong tapi ke pembawa, siapapun yang membawa. Ini jumlah nominalnya ya. Jadi kalau di bank biasanya dicek ini nih tanggalnya gitu. Tadi saya bilang ya, cek itu sebetulnya tidak harus sesuai tanggal yang tertera. Jadi cek itu misalnya diajukan pun tanggal 24 Juli 2014 gitu ya, itu bisa dibayarkan. Ya, jadi tidak harus kalau cek itu bisa dibayarkan kapan saja. Nah, ini kalau di bank biasanya kita cek ini apakah ini tanggalnya tanggal berapa, penerimanya sudah sesuai, lalu jumlah tertulis dan nominalnya sesuai, dan ini yang paling penting, penandatanganan. Ya, penandatangan. Apakah orang ini berwenang untuk melakukan penarikan cek atau bilet giro. Gitu. Lalu juga keabsahan lain-lainnya. Jadi biasanya memang udah ada nomornya nih. Udah ada nomor kode masing-masing bank gitu ya. Ada nomor cek gitu ya. Dan ini bisa dimonitor oleh banknya. Apakah cek ini asli atau bukan gitu ya. Dan cek ini bisa dikeliringkan juga gitu. Jadi teman-teman bisa aja misalnya
datang ke Bank Mandiri bawa cek Bank BCA ini gitu ya, tolong eh, cek ini dimasukkan ke rekening saya gitu kan, ya, dipindah bukukan nanti ke rekening saya. Eh, nah itu bank mau nggak mau harus mengclearingkan, jadi cek ini nanti akan dibawa banknya ke ke BI setempat gitu ya, bank sentral setempat, untuk dilakukan clearing ya, pertukaran cek antar bank gitu ya. Jadi nanti BCA-nya akan bayar ke misalnya tadi ya, ke rekening dia di Bank Mandiri, BCA-nya akan bayar ke Bank Mandiri sebesar 1.600.000 ini, sesuai nominal ini gitu ya. Nah itu proses clearing. Jadi tidak semua ya. Jadi kemarin saya sudah jelaskan sebetulnya mengenai bank apa namanya, bank umum sama bank BPR gitu ya. Nah, kalau bank umum dia bisa menerbitkan cek dan bilet giro. Kenapa? Dan dia bisa ikut clearing. Jadi berbeda dengan BPR ya, Bank Perkreditan Rakyat. Kalau BPR mereka tidak punya akses untuk mengikuti clearing. Jadi mereka tidak bisa menerbitkan cek dan bilet giro. Nextnya saya pengen kasih lihat bilet giro. Bilet giro, teman-teman lihat ya sama. Ya, nah, kalau bilet giro ini ada nomornya, ada nama banknya gitu ya. Lalu dibayarkan kepada siapa, rekening nomor berapa, karena dia sifatnya untuk pindah buku kalau bilet giro. Ya, dan eh, ini tanggalnya. Nah, kalau bilet giro ini biasanya harus sesuai dengan tanggal. Jadi kalau dia bilang harus dibayarkan di 17 April, 25 April 2017, maka bank itu akan mengclearingkan nanti tanggal 25 April. Ya, dan masuk ke rekening nasabahnya tanggal 25 April. Kalau tetap diajukan ya ditolak gitu, maksudnya sama sama bank ininya ya, HSBC, penerbit cek. Nah, itu eh, gambaran dari cek dan bilet giro dan tabungan ya. Nah, ini penjelasan mengenai cek. Surat berharga yang ditujukan pada bank untuk membayar sejumlah uang yang tercantum. Ya, jadi ada yang pihak yang bertransaksi antara lain pihak yang menulis cek, bank yang bertugas, banknya siapa, lalu pihak penerimanya siapa, dan tertulis dalam buku cek. Lalu bilet giro, perintah dari nasabah pada bank untuk memindah bukukan ya, sejumlah uang pada pihak penerima yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau bank lainnya. Ya, tapi ini hanya bisa dilakukan oleh, sekali lagi, oleh bank-bank umum. Tidak bisa dilakukan di BPR. Jadi kalau teman-teman misalnya bawa cek BCA gitu ya. Ini saya ada cek BCA ini sebesar 1 miliar, tolong masukkan rekening saya. Teman-teman punya rekening di BPR gitu. Bawa cek BCA-nya ke BPR, tentu BPR-nya nggak bisa melayani. Kenapa? Karena BPR-nya sendiri merupakan tidak memiliki fungsi untuk melakukan, tidak memiliki akses juga untuk melakukan clearing gitu ya. Jadi mereka tidak punya produk cek dan bilet giro. Nah, itu tadi dari sisi funding. Lalu berikutnya dari sisi lending. Jadi bank sudah menghimpun dana, dia akan menyalurkan dana ya, dalam bentuk apa? Dalam bentuk kredit terutama. Kredit ini dulu saya udah ingetin ya, bahwa arti dasar katanya adalah credere atau kepercayaan. Nah, ini kredit ini secara definisi adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain ya, yang mewajibkan pihak lain ini untuk melunasi utangnya sesuai dengan jangka waktu dan adanya pemberian bunga. Nah, kadang-kadang kalau di bank syariah juga disebut juga dengan financing atau pembiayaan, karena ada sifatnya bagi hasil ya, bukan dengan bunga, tapi dengan bagi hasil. Jadi dengan imbalan tertentu gitu ya. Itu kredit. Nah, unsur-unsur yang paling penting dari kredit satu adalah kepercayaan. Ya, bahwa kredit yang diberikan akan benar-benar diterima kembali oleh bank di masa yang akan datang. Jadi
Kalau nggak ada kepercayaan itu mungkin banknya tidak setuju gitu kan. Bisa jadi permohonan kreditnya ditolak kalau tidak bisa meyakini bahwa akan diterima kembali di masa yang akan datang. Makanya ada proses analisa kredit gitu ya. Lalu ada kesepakatan. Ya, kesepakatan artinya apa? Dibuat perjanjian oleh masing-masing pihak ya, antara bank dengan si calon debitur. Ya, teman-teman ingat istilahnya itu kalau di bank itu debitur itu adalah pihak yang meminjam, kreditur itu pihak yang memberikan pinjaman. Ya, jadi ada kesepakatan antara calon debitur dengan si kreditur ya. Biasanya dalam surat perjanjian, tapi ada juga bank yang mungkin cukup dengan konfirmasi via telepon gitu ya. Sekarang udah semakin canggih gitu kan, jadi mungkin cukup dengan konfirmasi via telepon. Lalu mengenai jangka waktu, ada jangka pendek. Jangka pendek itu biasanya eh, di bawah satu tahun, maksimum 1 tahun. Ada kredit jangka menengah, yaitu 1 sampai 5 tahun, atau jangka panjang, lebih dari 5 tahun. Ya. Jangka pendek ini biasanya kredit modal kerja, ya, untuk perdagangan yang perputarannya itu harian gitu ya. Dan biasanya jangka waktunya hanya 1 tahun dan itu umumnya bisa diperpanjang. Jangka menengah bisa jadi itu sifatnya kredit investasi gitu ya. Misalnya untuk pembuatan pabrik, pembangunan pabrik gitu ya, kredit investasi bisa sampai 5 tahun waktunya. Atau jangka panjang. Jangka panjang ini konsumer biasanya ya di KPR itu yang panjang biasanya bisa sampai 20 tahun bahkan sampai dengan 30 tahun sekarang. Nah, unsur yang paling penting bagi bank lagi terkait dengan kredit adalah risiko ya. Jadi kredit ini berisiko, jadi harus betul-betul dianalisa dan di apa namanya dilihat ke apa ada 5C gitu ya, dilihat 5C dari nasabah itu. Ini saya buka aja ingetin bahwa 5C itu yang dinilai oleh bank itu satu karakter ya, orang pemohon kredit itu akan dinilai karakternya dari mana? Dinilai karakternya dari lingkungan dia biasanya yang berhubungan dengan dia. Lalu capacity, kemampuan dia untuk membayar, dilihat bisnisnya selama ini berjalan seperti apa, atau dia sebagai karyawan di mana, apakah karyawan tetap atau karyawan kontrak gitu ya. Dan uh, capital, apakah si penerima kredit ini memiliki modal yang cukup, modal sendiri yang cukup ya untuk nanti membayar kreditnya juga. Lalu ada kolateral, jaminan yang diserahkan, lalu yang terakhir adalah condition of economy. Jadi bagaimana kondisi perekonomian gitu ya, apakah usaha ini beresiko gitu untuk jangka panjang. Lalu balas jasanya ini biasanya bisa dalam bentuk bunga gitu ya. Jadi misalnya ada bunganya yang 10%, ada yang bunganya 13% per tahun. Itu dibayarkan. Sementara kalau di bank syariah itu sifatnya bagi hasil. Jadi bagi hasil. Jadi tidak serta-merta mengikuti suku bunga pasar. Nah, tujuan dari kredit sendiri itu sebetulnya cukup bagus ya teman-teman. Jadi bagus, satu untuk banknya sendiri mendapat pendapatan bunga, nasabahnya sendiri bisa memperluas usahanya, juga bisa untuk membantu pemerintah gitu ya untuk meningkatkan perekonomian ya. Dengan perluasan usaha nasabah itu kan akan membuka kesempatan kerja, menambah jumlah barang dan jasa yang beredar gitu ya, menghemat devisa, menambah devisa. Kalau misalnya nasabahnya dikasih kredit dan dia melakukan ekspor ke luar negeri itu kan tentu menambah devisa. Nah, jadi eh, kredit juga bermanfaat untuk selain memberikan keuntungan buat bank, juga memberikan keuntungan bagi nasabah dan keuntungan bagi pemerintah. Nah, ini jenis-jenis kredit. Ada kredit investasi dan kredit modal kerja. Kalau investasi ini saya ingetin bahwa ini adalah biasanya jangka menengah atau jangka panjang gitu ya. Dan biasanya untuk tujuan produktif seperti apa? Untuk pembelian pabrik gitu ya, untuk uh, pembangunan pabrik, lalu untuk uh, pembelian ruko untuk usaha.
gitu ya. Itu tujuannya adalah untuk usaha-usaha produktif. Kredit modal kerja juga begitu, ini untuk kegiatan-kegiatan yang produktif ya. Jadi modal kerja untuk berdagang, modal kerja untuk konstruksi, pembangunan jalan gitu ya, kontraktor ingin melakukan pembangunan jalan, itu bisa disebut dengan kredit modal kerja karena dia perlu untuk modal kerja untuk usahanya gitu ya. Kalau dari segi tujuannya tadi ini kredit produktif. Nah, dua ini, poin A dan B ini ya, satu kredit investasi, kredit modal kerja, ini adalah kredit konsumtif, produktif, sorry. Nah, lalu ada kredit konsumtif. Nah, kredit konsumtif ini biasanya digunakan untuk pembelian barang-barang konsumsi. Contohnya apa? KPR, pembelian rumah gitu ya. Lalu kredit serbaguna itu bisa digunakan nasabahnya untuk konsumsi apa saja gitu ya, bebas. Misalnya untuk membayar anak sekolah gitu ya, itu bisa kredit konsumtif. Lalu kredit perdagangan. Sebetulnya perdagangan ini juga masuk di ada di kredit modal kerja. Jadi ada kredit produktif, kredit konsumtif, dan kredit perdagangan. Dilihat dari jangka waktu tadi ya sudah saya sebutkan bahwa ada kredit jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek itu biasanya sampai dengan 1 tahun, menengah itu 1 sampai 5 tahun, dan jangka panjang itu biasanya lebih dari 5 tahun. Nah, ini jenis jasa bank lainnya. Ya. Transfer. Ya. Transfer itu bisa antar bank gitu ya. Bahkan bisa transfer ke luar negeri gitu ya. Antar negara gitu ya. Jadi pemindahan uang. Transfer adalah proses pemindahan uang dari satu ke rekening lainnya. Baik dari dalam bank yang sama, atau kita suka sebut itu pindah buku, ataupun bank yang berbeda. Ya. Lalu clearing. Nah, clearing ini yang tadi saya ini adalah proses penyelesaian utang piutang antar bank dengan saling menyerahkan warkat tadi, cek dan BG misalnya ya, dan bilet giro yang dikeliringkan di lembaga clearing yang dikoordinir oleh Bank Indonesia. Jadi tadi misalnya kita bawa cek Bank BCA gitu ya, dan kita setorkan ke rekening kita di Mandiri, banknya akan melakukan clearing. Jadi warkatnya tadi tuh, ceknya tadi tuh akan dibawa banknya ke lembaga clearing gitu ya, yang dikoordinir oleh BI, dan BCA akan melakukan pembayaran berdasarkan warkat yang dia terima, akan melakukan pembayaran ke rekening Mandiri, dan nanti Mandiri akan membayarkan ke rekening nasabah ya. Nah, ini yang saya bilang ini tidak bisa diakses oleh bank BPR. Lalu collection ya, collection ini atau inkaso. Kalau dalam negeri kita suka sebutnya inkaso, kalau luar negeri itu kita suka sebutnya collection ya. Jadi bisa jadi ada nasabah yang membawa cek dari bank di luar negeri. Nah, itu mau nggak mau kita collection. Kita kirim itu ceknya itu, cek bank luar negeri itu ke luar negeri. Kita clearingkan ke, jadi bank itu biasanya punya partner di luar negeri, diserahkan ke partnernya di bank di luar negeri. Misalnya ke taruhlah ada satu bank yang punya partner HSBC ada di London gitu ya. Dan nasabah bawa cek uh, Barclays gitu misalnya, bank lain lagi nih di London. Jadi ke ke bank kita yang ada di Indonesia gitu ya. Nah, bank kita di Indonesia ini akan mengirimkan cek itu ke HSBC di London, dan lalu akan dikeliringkan tuh ke Barclays. Jadi HSBC akan terima uangnya, dan nanti HSBC akan kirimkan uangnya ke bank kita gitu ya, sebelum masuk ke rekening kita. Itu kalau luar negeri. Tapi kalau dalam negeri juga bisa. Jadi misalnya ada mungkin bank-bank yang eh, daerah, biasanya daerah, di daerah yang tidak bisa kita akses dengan clearing di Jakarta atau di Bandung gitu ya, tapi di clearingnya dia hanya clearing lokal, misalnya di Sulawesi atau di mana gitu ya. Nah, itu cek dari bank itu kita kirimkan ke sana dan akan ditagihkan gitu ya, untuk dikeliringkan. Nanti hasilnya baru akan dimasukkan ke rekening kita. Nah, ini yang berikutnya adalah safe deposit box. Ini biasanya ada beberapa bank yang menyediakan fasilitas ini, yaitu berupa box yang aman gitu ya, berbentuk kotak dalam ukuran tertentu dan disewakan kepada nasabah.
biasanya untuk jangka panjang gitu ya, untuk setahun gitu ya. Dan nasabah bisa menyimpan surat-surat penting ataupun barang-barang penting yang berharga yang dia tempatkan di situ ya. Jadi kapan nasabahnya, jadi bank ini akan mengeluarkan dua kunci, satu kunci untuk nasabah, satu kunci untuk banknya gitu ya. Jadi kalau nasabahnya ingin ambil, ingin menyimpan lagi, dia bisa datang ke bank itu sambil bawa kuncinya, dan petugas bank akan membukakan kunci yang dari pihak bank, dan nasabah bisa akan uh, buka boxnya itu dengan kunci dia gitu ya, dengan kunci nasabah sendiri, dan petugas bank tidak akan lihat itu isinya apa gitu. Cuman biasanya ada perjanjian di awal bahwa barang-barang yang bisa disimpan itu apa gitu. Nggak semua barang diizinkan oleh bank gitu ya, terkait dengan keamanan dan lain-lain gitu. Jadi walaupun banknya nggak lihat, tapi ada perjanjian awal disebutkan misalnya bahan peledak gitu, itu tidak boleh disimpan di safe deposit box dan lain-lain. Bank card ini sebetulnya, lalu yang berikutnya bank card. Bank card ini sebetulnya adalah semacam kartu debit ya, yang sering kita gunakan. Jadi bank card ini pun sekarang kita bisa gunakan untuk melakukan pembayaran ya. Seperti kita suka sebutnya kartu ATM atau kartu kartu debit gitu ya. Dan itu nasabah bisa mengakses tabungannya, jadi dia bisa berbelanja dengan kartu itu. Nanti di merchantnya, di tokonya itu dia akan gesek gitu ya, dan akan mendebit rekening si nasabah. Nah, banknotes ini adalah uang kartal asing gitu ya, uang uang kartal asing, uang kertas gitu ya, uang uang kertas asing yang diterbitkan oleh bank di luar negeri ya. Sering juga disebut dengan devisa tunai ya, karena sifatnya seperti uang tunai ya. Misalnya itu adalah mata uang USD, Yen, Deutschmark gitu ya, Euro. Ada yang mata uang yang kuat seperti tadi ya, USD, Yen, Euro, dan banknote yang lemah seperti bahtnya Thailand gitu ya. Ini saya ada contohnya, bisa diakses. Nah, ini contoh mata uang dari Hong Kong ya. Saya pernah ceritanya sama teman-teman nih, coba deh perhatiin mata uang Hong Kong gitu ya. Ini di sini ya, ini ada penerbitnya nih yang menjamin, ASBC. BC. Dia menjamin pembayaran 1.000 dolar Hong Kong. SBC yang jadi agak berbeda ya, karena SBC ini sebetulnya kan bank, bukan bank pemerintah gitu ya, bukan bank sentral, tapi berbeda dengan rupiah kita gitu ya. Rupiah kita nih, kalau teman-teman lihat di sini ada uh, Menteri Keuangan ikut tanda tangan, di sini ada Gubernur Bank Indonesia. Jadi uang ini dijamin oleh pemerintah mata uang ini. Oke. Nah, berikutnya adalah traveler's check. Traveler's check ini adalah sering disebut dengan cek wisata atau cek perjalanan. Dia biasanya dibawa oleh turis, gitu ya, oleh turis. Jadi ada beberapa bank baik di lokal maupun di luar negeri yang traveler's check-nya ini, cek wisatanya ini diakui gitu. Jadi dia tidak perlu bawa uang tunai, dia cukup bawa traveler's check, dan nanti uangnya ini bisa dibayarkan waktu di negara yang dia kunjungi gitu ya. Jadi bisa memberikan kemudahan berbelanja, mengurangi resiko kehilangan uang tuh. Karena traveler's check kalau hilang kan dia bisa laporkan ke bank, oh traveler's check saya hilang nih, turisnya bilang. Jadi dia bisa lapor ke banknya, tolong diblokir gitu. Jadi lebih ke mengurangi resiko gitu, memberikan rasa percaya diri. Bisa juga diberikan sebagai hadiah. Ini saya contohkan adalah Amex, ini yang umum ya, American Express ini traveler's check. Jadi American Express di Amerika dia bisa menerbitkan traveler's check. Jadi kalau ada turis ke Indonesia, dia bisa mencairkan di bank-bank yang kerjasama dengan American Express gitu ya. Nah, ini ada disebut namanya siapa gitu ya, tolong dibayarkan sebesar 50 Australian dollar. Dibayarkan ke siapa ini, Michael Zeus ya, 50 dolar Australia. Ini contoh dari traveler's check. Nah,
Jasa lainnya adalah letter of credit. Ya, letter of credit itu adalah jasa bank yang biasanya digunakan untuk ekspor impor. Ya, jadi sebenarnya ini adalah kredit juga gitu ya. Jadi eh, bank atas permintaan nasabah gitu ya. Ini biasanya importir untuk menyediakan dan membayarkan sejumlah uang tertentu untuk pihak ketiga yang ada di luar negeri ya, yang menerima letter of credit ini gitu ya. Jadi untuk menampung dan menyelesaikan kesulitan dari pihak pembeli maupun penjual. Jadi singkatnya begini mekanismenya ya teman-teman. Kalau kita pengen impor barang ke luar negeri dan kita sudah punya penjualnya di luar negeri gitu ya, dan untuk menjaga kepercayaan pembayaran gitu ya, bank di dalam negeri misalnya bank kita gitu ya, taruhlah salah satu bank di Indonesia, dia bisa menerbitkan letter of credit ya, letter of credit ya, sesuai permintaan nasabahnya dia, sesuai permintaan kita tadi yang mau impor. Nah, letter of credit ini akan dikirimkan ke banknya si eksportir yang ada di luar negeri ya. Jadi dia akan minta tuh, dia akan minta saya akan bayarkan, istilahnya gitu ya, di letter of credit itu disebutkan, saya akan bayarkan ke rekening Anda gitu ya, di bank di luar negeri gitu ya, kalau barangnya misalnya dengan syarat-syarat tertentu, misalnya barangnya sudah dikirim ya dengan bukti pengiriman dari kapal, barangnya sudah dicek ya, sudah dicek bahwa tidak ada masalah terhadap spek barang gitu ya, dan ada asuransi ya, dan dengan periode tertentu. Jadi itu adalah letter of credit. Jadi untuk memperlancar arus ekspor impor barang gitu ya. Jadi antara pembeli dan penjual biasanya akan menghubungi banknya masing-masing tuh. Banknya pembeli akan menerbitkan LC, dikirim ke partner dia di luar negeri, bank partner dia di luar negeri, dan kalau kebetulan itu adalah juga bank si eksportir gitu ya, maka dia akan meneruskan ke si eksportir. Kalau bukan eksportir, dia akan teruskan lagi ke bank si eksportir di mana gitu ya, di negara itu gitu. Dan untuk itu eksportir akan menyiapkan tuh barang-barang ya sesuai dengan ketentuan dalam LC itu ya, apakah sudah dikirim, apakah sudah diperiksa gitu ya, apakah produknya sesuai gitu ya. Kalau semua itu sudah sesuai dan punya bukti sesuai yang disyaratkan oleh LC, maka bank si importir akan melakukan pembayaran ke banknya eksportir, yaitu letter of credit. Lalu bank garansi dan referensi bank. Jadi bank garansi ini adalah jaminan oleh bank kepada satu pihak gitu ya, bahwa bank akan memenuhi kewajiban dari pihak yang dijaminkan kepada pihak yang menerima jaminan apabila ternyata tidak memenuhi kewajiban kepada pihak lain sesuai perjanjian. Misalnya gini, kontraktor biasanya, kontraktor itu pada saat akan mendapat proyek, si bohir, si pemberi proyek ini biasanya meminta garansi bank bahwa proyek ini harus selesai, singkatnya begitu ya, harus selesai, pembangunan ini harus selesai dalam jangka waktu misalnya 1 tahun ke depan. Kalau dia sampai tanggal sekian tidak selesai, maka bank garansi ini akan dicairkan ya, akan dicairkan, dan bank tidak bisa menolak kalau sudah terjadi klaim ya. Jadi bank garansi itu akan membayarkan sejumlah nominal yang disebutkan, yang disyaratkan gitu. Kecuali kalau ternyata tidak terjadi klaim oleh si pemberi proyek, maka bank garansi itu tidak dicairkan. Lalu ada juga referensi bank. Referensi bank ini biasanya hanya surat rekomendasi atau referensi bahwa PT ini adalah nasabah kami gitu ya, dengan selama berapa tahun dan dia mempunyai apa namanya reputasi baik. Jadi bank hanya sifatnya memberikan referensi bahwa di perusahaan ini adalah uh, seorang rekanan yang bisa dinilai baik gitu ya. Nah, pemberian jasa di pasar modal ya. Jadi gini teman-teman, ini biasanya sudah
dipisahkan, ya, sudah dipisahkan. Bank itu biasanya akan memiliki satu perusahaan lain gitu ya, anak perusahaan yang akan bermain di pasar modal. Apakah dia akan bersifat sebagai garantor, wali amanat, pialang lagi gitu ya, pialang. Jadi bank itu tidak bisa bertindak langsung sebagai pialang, ya. Jadi apakah dia sebagai dealer untuk pedagang, apa namanya, pedagang efek di pasar modal ya, di pasar modal. Tapi biasanya dia akan mempunyai anak perusahaan atau perusahaan efek yang menjadi partnernya dia, ya. Lalu pengelola investasi, nah ini juga dibatasi bahwa kalau dia nasabah melakukan investasi itu bukan masuk sebagai dana bank, ya. Investasi itu nanti akan berisiko yang ditanggung oleh nasabah sendiri dengan pihak yang memberi pihak sekuritas gitu ya. Jadi misalnya seperti saham gitu ya, bank biasanya tidak bisa tuh melakukan jual beli saham langsung gitu ya, tapi biasanya akan ada partnernya atau anak perusahaan yang sebagai pialang atau broker gitu. Lalu bank juga menerima setoran-setoran pembayaran ya, listrik, telepon, pajak, uang kuliah, oh banyak, jadi banyak sekali gitu ya. Teman-teman bisa lihat tuh biasanya di aplikasinya bank itu ada banyak pembayaran gitu ya, untuk pembayaran A, pembayaran B, mulai dari top up dana gitu ya sekarang sampai top up GoPay gitu ya, pembayaran listrik, telepon, tiket, uang kuliah gitu, tergantung dari partner banknya masing-masing. Juga menerima pembayaran gaji, pensiun gitu ya, bonus dan dividen. Jadi banyak perusahaan-perusahaan tuh yang rekening gajinya itu diserahkan ke bank pengelolaannya, jadi mereka tidak repot mengelola uang tunai, ya. Nah itu garis besarnya teman-teman, bahwa bagaimana produk dan jasa perbankan yang ada di perbankan dan bisa membantu perekonomian, membantu mengalirkan dana, pertumbuhan ekonomi, dan harus di manage resikonya, ya. Jadi tolong bedakan saja nanti di modul juga disebut tuh, sebetulnya di modul disebut sebagai produk dana. Ini saya koreksi gitu ya, dikoreksi bahwa salah satu produk dana itu adalah reksadana gitu ya. Ini reksadana ini sebetulnya bukan produk dana tapi produk investasi gitu ya. Reksadana ini dikelola oleh manajer investasi. Jadi bank mungkin melakukan penjualan gitu ya, penjualan reksadana oleh agen yang sudah bersertifikasi, pegawai bank yang sudah bersertifikasi, tapi resikonya tetap ada di investor masing-masing ya, karena ada resiko. Dan eh, pengelolanya gitu ya, pengelolanya, manajer investasinya siapa, perusahaan sekuritasnya siapa. Jadi ini sebetulnya tidak termasuk dalam dana bank ya. Jadi teman-teman bisa baca mengenai reksadana di di modul juga. Ini ada disebutkan obligasi. Obligasi ini adalah surat hutang, bisa jadi surat hutang pemerintah. Bank bisa menjualkan tapi resikonya tetap di uh, nasabah dengan penerbit surat hutang gitu ya. Itu bukan termasuk dana bank gitu ya. Jadi kalau kita belajar akuntansinya tuh nggak ada itu yang sebetulnya apa namanya, kecuali banknya sendiri ya. Banknya nggak menjual tapi banknya membeli sendiri, itu mungkin masuk sebagai dana bank. Oke, saya kira cukup ya untuk sesi 3 ini. Nanti kita ketemu di hari Sabtu untuk sesi 4. Selamat pagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.